sekalian. Di hari ini juga Bapak Ibu telah hadir Pak Korwil Kecamatan Teluti, tapi mungkin dengan kendala jaringan sehingga beliau tidak sempat memberikan sambutan. Tapi saya berapresiasi kepada beliau karena beliau juga dilibatkan, terutama ketua komunitas. Ini menandakan bahwa untuk membangun pendidikan itu dimulai dari semua aspek, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tidak saja SMA sendiri Bapak Ibu. Olehnya itu semangat Bapak Ibu yang berada di guru yang berada di jenjang pendidikan bawah, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita pada prinsipnya bahwa pendidikan harus maju secara bersama-sama. Kalau di SMA punya moto Bapak Ibu sekalian bahwa SMA maju bersama hebat semua. Mungkin di jenjang yang lain juga. Kalau SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Komitmen-komitmen itu yang perlu dimiliki oleh kita semua, sehingga dalam upaya mencerdaskan anak, kita semua selalu merujuk pada komitmen itu. Itu harapan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya berharap sungguh kepada Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta, supaya kegiatan ini bisa diikuti dengan baik, karena ada materi-materi yang nantinya disampaikan oleh teman-teman sebagai narasumber yang mereka itu punya latarnya itu guru penggerak, bahkan ada pengajar praktek. Dan satu juga perlu saya titipkan bahwa mari Bapak Ibu yang sudah berada di guru penggerak, ada di pengajar praktek, tolong berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lain yang belum sempat mengambil bagian di situ, sehingga mereka juga bisa menjadi guru penggerak atau pengajar praktek. Itu yang diinginkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bicara tentang guru penggerak dan pengajar praktek untuk wilayah Maluku Tengah cukup banyak Bapak Ibu. Banyak. Olehnya itu tidak menutup kemungkinan ke Bapak Ibu yang lain, walaupun itu guru honor, tapi bisa mengambil peran dalam kesempatan itu Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan sebelum saya akhiri, saya mengajak kita semua dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan webinar dengan tema peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui inovasi pembelajaran yang dimotori oleh kelompok pelajar PKK Kecamatan Teluti secara resmi dibuka. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Shalom. Melaksanakan kegiatan, mengikuti kegiatan dengan baik. Semoga sukses. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih sambutan yang baru saja disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Luar biasa sekali apa yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Dan mungkin di webinar komunitas PKK ini saya mohon mungkin nanti ada undangan berikutnya di webinar-webinar berikut yang nanti akan dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak PKK Tehoru Teluti, dan kami mohon persediaannya dari Bapak untuk bisa nanti bergabung bersama kami di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih Pak atas sambutannya yang baru saja disampaikan. Ya, selanjutnya saya akan menyapa dulu sebelum kita masuk dengan pemaparan materi dari ketiga narasumber kita yang hebat. Untuk itu, Pak Jul, apakah Pak Jul mendengar suara saya? Ayah, dengar Ibu Ima. Ya. Ini maaf baru sampai dari. Iya. Bu, saya bergabung. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Selanjutnya ini kita akan masuk dengan pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Untuk itu, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama yaitu Pak Zulkifli Hayoto. Pak Zulkifli Hayoto ini beliau adalah guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Maluku Tengah, dan beliau juga adalah guru pada
SMA Negeri 3 Seram bagian timur. Untuk tidak membuang waktu, kami silakan kepada Pak Jul untuk bisa menyampaikan materi webinar pada siang hari ini. Kepada Pak Jul, kami silakan. Oke, terima kasih Ibu narasumber yang hebat. Mungkin saya minta tolong ke Pak Jufri. Pak Jufri bisa share materi yang nanti saya bawakan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Soalnya ini apa Oke. Oh ya, bagi di laptop ini gangguan, jadi pakai pakai HP saja. materi nanti kirim di Betang ya. Buka di driver ya, driver. Bisa di driver, ada di driver bersama materi. Bisa ini tuh, bisa buka driver. Oke, sambil kita menunggu tayangan materi lewat slide nanti ditampilkan oleh rekan kita Pak Jufri Sulaiman. Sebelum saya memulai pemaparan materi pada siang hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komunitas Pakai Kete Horutiluti Pak Idham Tengwayo, dan yang sungguh saya banggakan Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Prof. Ya, dan Korwil Kecamatan Horutiluti yang sudah sempat hadir dan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh komunitas ini, dan rekan-rekan guru hebat yang mana hari ini juga ikut dalam kegiatan webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat, terkait dengan pemaparan materi yang saya sampaikan lewat webinar ini, yaitu tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita sebagai guru memberikan keunikan ketika kita berada di kelas. Mungkin selama kita berada di kelas, selama ini kita hanya memberikan materi apa yang disampaikan oleh guru, menurut guru itu benar. Tapi kita selama ini berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk bagaimana dia menggali bakat dan minat dia. Maka dengan materi ini saya mencoba untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran berreferensi di kelas. Kalau kita melihat pembelajaran diferensiasi, kalau kita terapkan pemaknaan daripada pembelajaran diferensiasi menurut karena
pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid. Ulangi dulu. Segi kesiapan belajar, minat atau profil belajar, dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid. Nah itu kalau kita melihat daripada pendapat Thomson, berarti kita bisa melihat definisi daripada pembelajaran berreferensi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam implementasi pembelajaran di kelas, berarti kita sebagai guru harus paham betul tentang karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Jadi tidak semena-mena apa yang kita sampaikan sebagai seorang guru bahwa apa yang guru katakan itu adalah benar. Ternyata praktek pembelajaran selama ini yang kita lakukan itu adalah satu hal yang keliru menurut kita. Karena ketika kita guru selalu menyalahkan murid, ternyata kita tidak menyadari bahwa kita sebagai guru yang seharusnya menuntun, yang seharusnya mengetahui tentang belajar berdiferensiasi ini adalah salah satu implementasi menuju kurikulum merdeka, yaitu bagaimana ciri-ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ciri-ciri ini nanti kita terapkan ketika kita berada di kelas bersama dengan peserta didik. Nah, mungkin Pak Yufri bisa tampilkan materi. Oke, Pak. Belum diizinkan oleh host. Host tidak izin. Pak Jub boleh kirim ke saya, Pak Jub. Oh, Pak Jub kirim ke Pak Idham. Idham sudah diizinkan itu. Pengalaman. Nah, itu sudah diizinkan. Oke. Oh, benar tidak diizinkan kan, nanti tak izinkan. Sudah. Sorry. Oke. Ini pokoknya pakai laptop lagi gangguan jadi kamera pecah. Oke. Bisa ya, mantap. Ya, Mungkin terlihat bisa itu, turun. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu, ini materi yang saya bawakan itu tentang pembelajaran berreferensiasi. Nah, itu maaf ya Bapak Ibu guru hebat, itu adalah identitas saya yaitu Joko Prayoto, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Maluku Tengah. Sekarang saya bertugas di SMA Negeri 3 Serang Bagian Timur. Artinya sebelum saya diangkat menjadi ASN itu, saya berada awalnya saya di SMA 29 Maluku Tengah. Tetapi pada saat selesai pengukuhan sebagai guru penggerak, saya ditugaskan di tempat tugas yang baru. Sehingga komunitas ini pun saya terlibat di dalam komunitas ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Bisa turun Pak Jufri tentang pembelajaran diferensial materinya. Biar ini Bapak Ibu guru hebat, gimana pembelajaran diferensiasi dan penerapannya di kelas. Bisa Bapak Ibu bisa melihat materinya jelas? Pak
Ya, terlihat jelas. Oke, ya, saya lanjut. Nah, ini pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di kelas. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa mungkin kita sebagai guru selama ini kita hanya memberikan penerapan pembelajarannya menurut guru itu benar. Artinya kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bagaimana dia mengembangkan karakter dia, jati diri dia sebagai seorang murid. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya diimplementasikan kita menuju kurikulum merdeka. Nah, bagaimana di dalam pembelajaran ini guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Artinya apa? Artinya sebelum guru melanjutkan proses pembelajaran, guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, artinya biar guru tidak melakukan perlakuan terhadap satu orang murid saja, tapi semua murid itu dianggap sama, diperlakukan sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari fakta sekarang, ketika kita di kelas murid yang dianggap pintar, terus kita prioritaskan dia, kita lebih memperhatikan dia, sedangkan murid yang lain kita kurang perhatikan. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka itu dirubah. Kita tidak boleh hanya memperhatikan satu orang murid yang kita anggap cerdas, tapi kita harus perlakuan semua murid itu sama ketika kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid di kelas. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid. Jadi harus sama, maupun pembelajaran membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Jadi itu kita harus menghindari hal itu yang selama ini kita lakukan. Nah, dari hal tersebut ada turun lagi, kita lihat ciri-ciri karakteristik pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin materi naik slide-nya di ciri-ciri karakteristik, Pak Jufri. Nah, ciri-ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana kita tahu bahwa ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas efektif. Nah, itu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita sebagai guru harus mampu melihat lingkungan belajar, menyediakan lingkungan belajar, mengundang murid untuk belajar. Kita harus memiliki kurikulum, tujuan kurikulum yang jelas, yang berpihak kepada murid. Kemudian kita harus punya penilaian terhadap murid. Nah, bagaimana kita menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Nah, kalau seperti kita guru, ciri-ciri guru seperti ini, berarti murid itu pasti dia akan menemukan jati diri dia, dan dia akan belajar dengan kesenangan dia akan belajar dengan kehebatan dia, karena kita sebagai guru mampu untuk membedakan kebutuhan belajar murid di kelas. Nah, contoh kita lihat pada materi tersebut, contoh kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, nah, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan
beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang masuk akal. Artinya masuk kesempatan memberikan ruang pada murid untuk bagaimana dia mengekspresi, dia mengeksploitasi isi, dia memberikan kesempatan kepada murid untuk dia berekspresi, bagaimana dia bisa menemukan gaya belajar dia. Nah, itu yang saya sebutkan bahwa pembelajaran. Sekarang kalau dari ciri-ciri ini, mari kita mengoreksi, kita kembali kepada kita sendiri sebagai seorang guru dalam proses belajar kita sehari-hari di kelas. Nah, ini kita harus jujur, harus guru memandak sendiri, guru menginginkan keinginan belajar, murid pun penuhi. Nah, ini kita harus mengevaluasi. Apakah ketika selama kita berada di kelas, kita sudah membuat atau melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid atau belum? Ini kita jujur selama kita di kelas. Karena ketika semua keinginan murid terpenuhi, ketika proses pembelajaran kita menggunakan satu cara menurut guru sudah baik, guru tidak memberikan beragam kegiatan, maka kebiasaan itu dia akan tidak melakukan pengembangan terhadap peserta didik. Nah, itu. Ini kita kalau melihat pada proses belajar kita sehari-hari. Nah, kita melihat contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu yaitu apa kata guru benar, guru memberikan tugas, wajib harus murid kumpul. Kalau tidak kumpul, tidak dikasih nilai. Berarti guru memaksa kehendak murid. Padahal kalau kita melakukan pemetaan, cara belajar murid kan dia ada 3. Nanti kita lihat bahwa cara belajar murid itu ada 3. Jadi yang pertama, kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Nah, bisa 3 aspek ini, yang pertama, ini kita bisa lakukan melalui wawancara, kita tanya, wawancara dengan siswa, kita melakukan observasi atau survei, kita juga bisa pakai angket, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 3 ini. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Terus kita merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, dari strategi ini, dari hasil itu kita menemukan yang namanya strategi, kita gunakan strategi berdiferensiasi. Terdapat strategi berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. Jadi dari diferensiasi konten, nah di sini nanti kita akan melakukan pemetaan. Kalau kita sudah memahami tentang diferensiasi konten. Jadi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Guru perlu menyediakan bahan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, itu adalah konten. Nah, berarti kalau memang siswa atau murid itu dia hobinya dia belajar menggunakan visual, maka kita harus sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran menggunakan visual. Kalau memang guru murid itu dia hobi belajarnya hanya dia senangnya guru menerangkan, dia mendengar, berarti kita harus memberikan pembelajaran berupa audio rekaman. Nah, kemudian
kalau memang murid itu dia senangnya mencari referensi lewat perpustakaan, lewat internet, dan ini maka kita memberikan kebebasan dia untuk bagaimana dia memberikan mencari materi sesuai dengan kebutuhan dia yang kita sebut dengan kinestetik. Nah, kita lihat dalam proses. Nah, diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut individu untuk murid berupa daftar tugas, memvariasi lama waktu murid dan dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Terus mengembangkan itu. Jadi bagaimana siswa berproses dengan kegiatan-kegiatan berjenjang. Jadi bisa kita lihat bahwa bagaimana diferensiasi proses ini siswa menyediakan pertanyaan pemandu. Jadi kita menyediakan pertanyaan pemandu kepada siswa ataupun siswa juga menyediakan pertanyaan kepada rekan siswa itu sendiri. Nah, yang ini yang perlu disesuaikan dengan minat. Jadi setiap pertanyaan itu kita lihat, oh siswa ini, hobinya umpamanya siswa ini hobinya olahraga. Berarti kita memberikan pertanyaan terkait dengan olahraga. Oh siswa ini hobinya seni. Berarti kita memberikan pertanyaan sesuai dengan seni. Nah, seperti itu. Itu untuk diferensiasi proses. Nah, kita lihat diferensiasi produk. Berarti diferensiasi produk berarti hasil daripada apa yang dilakukan oleh siswa. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjuk murid kepada kita berupa karangan, pidato, rekaman, diagram atau sesuatu yang ada wujudnya. Yang tadi bisa berupa audio, bisa berupa visual ataupun kinestetik. Itu yang dapat pada diferensiasi proses hasil daripada konten, kemudian proses, adalah produk atau hasil kerja siswa yang nanti ditunjukkan kepada kita sebagai guru sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Terus kemudian kita bisa lihat kenapa pembelajaran berreferensiasi ini sangat berkaitan dengan dengan kebutuhan murid. Perlu kita lihat atau mengingat kembali dengan filosof pendidikan menurut Fajar Dewantara, yaitu nilai dan peran guru, kemudian ada visi guru serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Fajar Dewantara adalah sistem Among. Nah, Among ini guru harus dapat menuntun murid untuk berkembangnya sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu nilai dan peran guru sebagai guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Nah, hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah wujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itulah sedikit pengantar saya, Bapak Ibu guru hebat, tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa lihat gaya belajar kita sehari-hari di kelas. Apakah kita sudah memberikan kesempatan, kita sudah mampu memetakan kebutuhan belajar murid di kelas atau belum. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama bagaimana merubah, bagaimana memberikan kemerdekaan
yang sesungguhnya kepada peserta didik kita agar mereka bisa dapat menemukan jati diri mereka dan menemukan apa yang mereka inginkan dalam proses belajar mengajar. Jadi kita terus berbagi pengalaman teman-teman, apa itu kita berbagi dengan guru ada di atau di berada di tempat tugas yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru hebat dan peserta webinar pada siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Dengan moto kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ima. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Untuk itu saya persilahkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Nur, untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum Ibu Nur, apakah mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ibu. Ya, Ibu Nur ini adalah salah satu juga guru penggerak pada angkatan 4 dan beliau adalah guru pada SD Negeri 47. SD Negeri 47 Kabupaten Maluku Tengah. Kepada Ibu Nur kami silahkan. Ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator Ibu Ima kepada saya untuk memberikan materi webinar di siang menjelang sore ini. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Maluku Tengah. Kebetulan beliau sudah keluar minta izin tadi dari ruang webinar ini. Yang saya hormati juga Bapak Samsul Hayoto sebagai Korwil Pendidikan Kecamatan Tehuruti Teluti, yang mungkin beliau berhalangan hadir pada webinar hari ini. Bapak Idham Tehwayo selaku Kombel Pakeke Kecamatan Tehuruti Teluti yang saya hormati. Bapak Ibu guru hebat, teman-teman guru dari Kecamatan Tehuruti Teluti dan yang Kecamatan Tehuruti Teluti yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu guru hebat, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya maka kita semua bisa berkumpul di ruang webinar ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, Bisa share, minta izin share, Ibu Nur. iya, maaf. Pak, Ibu Nur silakan share, coba di-share. Ibu Nur bisa share? Silakan. Pak Idham, tolong jadikan Ibu Nur co-host. Parang tadi sudah jadikan Pak Idham host itu. Ya di. Ya, siap. Belum bisa Pak. Silakan Ibu Nur coba. Bapak Ibu guru hebat bisa jelas terlihat. Iya, bisa terlihat Bu. Sudah ini. Oke. Ya, jadi materi webinar saya
pada siang menjelang sore ini, yaitu tentang budaya positif, gerakan literasi sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurdin Kamidin, saya dari SD 47 Maluku Tengah, guru penggerak angkatan 4. Sebelum saya masuk ke dalam gerakan literasi sekolah, saya menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu budaya positif dan contoh-contoh dari budaya positif. Budaya positif merupakan nilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu guru hebat sekalian gunakan atau buat di sekolah. Di antaranya yang pertama gerakan literasi sekolah, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, lalu ada lagi yang ketiga kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar, yang keempat membiasakan berperilaku baik, dan yang kelima menetapkan tata tertib sekolah. Jadi itu tentang slide segera bergerak. Jadi itu tentang apa itu budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya mengangkat materi ini atau materi webinar di siang ini tentang gerakan literasi sekolah karena saya berpikir karena masih banyak siswa yang belum kurang minat dalam membaca. Jadi makanya itu di sekolah saya diprogramkan untuk membuat gerakan literasi sekolah. Jadi sebelum saya masuk ke kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, saya membahas sedikit tentang apa itu literasi, tujuan literasi, dan manfaat dari literasi. Literasi adalah kemampuan mengolah dan memahami informasi saat proses membaca dan menulis. Literasi membaca dan menulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi, untuk menanggapi dan menggunakan teknik tertulis, untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca dan menulis untuk siswa, apalagi saya ini kan guru SD. Jadi program yang saya jalankan ini atau saya buat ini itu harus betul-betul terarah dan harus betul-betul mencapai sasaran yang tepat. Jadi bagaimana siswa di SD bisa membaca dan menulis itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa kalau sudah bisa memahami tentang hal itu. Lalu Bapak Ibu guru hebat sekalian, tujuan literasi sendiri yaitu yang pertama memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di masyarakat, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara dapat meningkatkan pemahaman seseorang dengan mengambil intisari dari suatu bacaan. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, itu adalah tujuan literasi. Di samping tujuan literasi ada manfaat literasi. Yang pertama, melatih siswa dalam hal menulis serta juga merangkai kosakata yang bermakna, menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan, serta dapat menganalisa, mengembangkan kemampuan verbal, dan meningkatkan kemampuan interpersonal atau kemampuan di mana dia dapat bekerja sama dengan teman lain, atau misalnya kalau guru dapat bekerja sama dengan guru yang lain. Jadi Bapak Ibu, ini program yang sudah saya jalankan atau contoh gerakan literasi yang sudah saya jalankan di sekolah SD Negeri 47 Maluku Tengah.
program ini sebenarnya sudah jalan dari kemarin dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi saya melanjutkan programnya saja, program literasi, gerakan literasi sekolah, agar siswa lebih meningkatkan minat membaca dan menulis. Sebelum saya menjalankan program berkelanjutan, itu kita mengadakan rapat atau dengan Dewan Guru, apakah kita melanjutkan program ini atau tidak. Ternyata mereka sepakat untuk melanjutkan program ini karena mungkin hasil yang kemarin itu sudah bisa terlihat dengan jelas. Bapak Ibu, ini program literasi yang kita buat. Jadi kita jadwalkan program literasi ini itu di hari-hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setiap kelas atau masing-masing wali kelas sudah bisa membagi muridnya dari mulai yang misalnya yang belum mahir untuk membaca atau belum mengenal huruf dengan baik, itu dipilah sesuai dengan dipilah-pilah. Jadi guru setiap kelas itu tidak mengajarkan secara langsung bahwa mereka itu semua paham tentang apa yang mereka baca. Tapi guru menjelaskan, guru terlebih dahulu membaca bacaannya, kemudian guru membagikan siswa sesuai dengan tingkat pemahaman yang mereka miliki. Literasi yang kami lakukan itu yaitu literasi tentang menggunakan buku non teks dan buku teks. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, kalau buku non teks itu kami pakai untuk hari Rabu dan hari Kamis, sementara buku teks itu kita jalankan untuk hari Senin dan hari Selasa. Sementara ada satu lagi kegiatan literasi, gerakan literasi yang kami buat, yaitu literasi membaca Al-Quran. Membaca dan menulis Al-Quran. Itu untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Sama saja dengan literasi membaca buku teks dan non-teks. Kalau untuk buku teks dan non-teks, untuk kelas 4 sampai kelas 6, kita memberlakukan pembelajaran teman sejawat. Jadi pada saat guru selesai apel pagi, guru belum sempat ke kelas, itu mereka sudah tahu Bapak Ibu guru hebat sekalian bahwa mereka harus melakukan kegiatan literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi pada saat guru di kelas, mereka sudah duduk masing-masing, lalu yang paling hebatnya itu mereka sudah bisa mengajarkan atau memandu teman yang belum bisa membaca. Jadi pembiasaan atau pembelajaran dengan teman sejawat ini kami lakukan sudah sekitar 2 tahun ini, itu sudah berhasil karena mungkin siswa ini lebih senang kalau belajar dengan temannya. Lalu pembelajaran teman sejawat di dalam kegiatan literasi ini kami juga buat jadwalnya, buat programnya Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jadi kami sudah menentukan murid-murid yang bisa memandu teman-temannya yang belum bisa untuk membaca dan menulis. Terlepas dari itu Bapak Ibu guru hebat sekalian, bukan hanya siswa yang memandu temannya, guru juga demikian Bapak Ibu. Bukan berarti saat kita melakukan kegiatan literasi, kemudian guru serta-merta meninggalkan ruangan atau tidak memberikan perhatian kepada siswa, tapi guru secara full dan aktif memandu kegiatan literasi tersebut. Lalu Bapak Ibu guru hebat sekarang, kalau untuk kegiatan literasi di SD Negeri 47 Maluku Tengah, kita sesuaikan dengan keinginan siswa. Jika siswa maunya di dalam ruangan, kita ikut dalam ruang kelas. Kalau siswa maunya di luar ruang kelas, kita ikut di luar ruang kelas. Jadi pada saat apel pagi kita tanya mereka maunya di mana, di literasinya di mana, di ruang kelas atau di dalam kelas. Nanti mereka dengan sendirinya sebelum kita ke sana mereka sudah memandu teman-teman yang lain atau mereka sudah membaca. Jadi ini Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk kegiatan literasi di luar ruang kelas.
Lalu kegiatan literasi membaca dan menulis Al-Quran, ini programnya yang kita buat yaitu untuk hari Jumat dan hari Sabtu, sama dengan yang kemarin yang untuk literasi teks, non teks, membaca dan menulis buku non teks dan teks, itu sama juga untuk kegiatan membaca dan menulis Al-Quran sudah berhasil, karena yang kami programkan untuk mereka yang lulus dari SD Negeri 47 Maluku Tengah itu, kalau program kami itu mereka harus bisa menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam juz 30. Jadi juz amma. Jadi bukan hanya membaca dan membaca Al-Quran, tapi mereka juga dipandu untuk menulis Al-Quran. Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk ini kami tidak serta-merta melepaskan mereka saya dengan guru agama atau pendidikan agama, tapi setiap wali kelas memandu mereka lagi. Jadi kita membantu sama-sama berkolaborasi, membantu guru pendidikan agama Islam untuk bagaimana siswa tersebut bisa membaca Al-Quran dan bisa menulis Al-Quran. Jadi di samping membaca dan menulis Al-Quran, juga lebih hebatnya mereka juga memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qurannya. Jadi itulah program-program yang kami jalankan di SD Negeri 47 Maluku Tengah yang sudah berhasil dari kemarin, dan program ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini kelanjutan dari program yang saya buat kemarin, yang tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk bagaimana kita bisa membudayakan melakukan gerakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, agar dapat menumbuhkan minat baca dan menulis dari peserta didik. Jadi mungkin itu saja materi saya di siang ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua ini. Mungkin apa yang baru saja disampaikan bisa menjadi pengalaman kita di ruang Zoom ini, dan mungkin bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah kita ketika selesai keluar atau mengikuti webinar pada siang hari ini. Untuk itu, kita beralih kepada narasumber kita yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga ini luar biasa. Beliau adalah Pak Iki. Beliau adalah guru pada SMA Negeri 29 Maluku Tengah, dan beliau juga adalah guru penggerak Angkatan 4. Dan luar biasa sekali narasumber kita yang ketiga ini, beliau adalah Master Google Certified Kabupaten Maluku Tengah. Beliau adalah salah satunya yang perlu kita banggakan pada Kabupaten Maluku Tengah. Luar biasa sekali narasumber kita yang ketiga ini. Untuk itu kepada Pak Iki kami silahkan untuk memaparkan materinya. Halo Pak Iki. Oke, terima kasih. Ibu Ima, dengar suara saya? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Komunitas dari Guru Penggerak Pak Keke Peliti Tehoru, di mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik dalam pemanfaatan Google Workspace for Education yang sekarang ini lagi tren, kemudian dengan menggunakan akun Belajar ID. Itu luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 1 yang telah hadir bersama kita, Pak Yosep. Kemudian Sama-sama Pak. Terima kasih luar biasa. ada Bapak Mukadim, pengajar praktik kami di Angkatan 4, luar biasa sekali telah menemani kami di sore hari ini. Siap, Kakak. Ya.
Kemudian mungkin Pak Kacap sudah keluar, tapi luar biasa sekali walaupun dengan peserta yang begitu sedikit, semangatnya yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan praktik baik ini memberikan dampak kepada kita semua untuk mengimplementasikan kurikulum mereka dengan memanfaatkan Google Workspace for Education. Oke, Bapak Ibu, izin untuk membayar. Silakan Pak Jub. Siap. Oke, Pak Id sudah muncul kah? Ya, sudah terlihat, Pak. Siap. Silakan. Oke, terima kasih. Jelas, Oke. jelas. Di sini adalah pemanfaatan Google Workspace for Education dengan akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi kita harus tidak boleh ketinggalan zaman Bapak Ibu ya. Oke, pertama-tama saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Jeffrey Sulaiman Mualo. Kemudian saya pengajar matematika di SMA Negeri 29 Maluku Tengah. Saya guru penggerak tingkatan 4 Kabupaten Maluku Tengah. Dan kemudian saat ini saya Google Certified Trainer atau pelatih bersertifikat Google untuk Provinsi Maluku. Kemudian di sini ada nomor WA saya, mungkin bisa kontak saya berkaitan dengan ya tentang Google seperti itu. Kemudian di sini ada media sosial saya, IG Mualo, kemudian di sini YouTube saya, IGJS Mualo, jadi bisa berkunjung ke media sosial saya. Oke, Ibu, ini manfaat akun belajar ID. Nah, kenapa saya harus menggunakan akun belajar ID? Karena manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID ini diberikan oleh pemerintah itu tidak tidak semata-mata memberikan seperti itu aja, tapi manfaatnya untuk kita para guru itu luar biasa sekali. Yang pertama yaitu mulai dimudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, seperti konferensi video, dokumen daring, pengarsipan kelas, dan lain-lain, itu luar biasa sekali. Kemudian, akun belajar ID ini juga bisa mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek. Jadi hanya satu akun saja bisa mengakses misalkan Canva atau fitur-fitur dari Google Workspace for Education dan sebagainya. Kemudian, akun belajar ini juga bisa menyimpan data secara daring dengan lebih aman. Jadi dia sistemnya itu sistem berbasis cloud. Jadi di mana saja kita bisa mengakses data-data kita. Nah, itu yang luar biasa sekali. Jadi manfaatkanlah akun belajar ID ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita aktifasi saja, tetapi setelah kita aktifasi kita manfaatkan. Nah, karena ini luar biasa sekali yang diberikan oleh Kemdikbud. Kemudian yang pertama kemudian yang berikutnya mengakses dan menggunakan Chromebook Bapak Ibu. Nah, ini zaman sekarang ini Chromebook ini menjadi hal yang nomor satu karena bantuan-bantuan untuk TK itu berbentuk Chromebook. Nah, Bapak Ibu jadi akun belajar ini juga diakses di Chromebook. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai praktik baik ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kemudian di sini menerima informasi resmi dari Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, yang terakhir lagi yang luar biasa itu tidak dipungut biaya atau gratis Bapak Ibu. Nah, inilah kita manfaatkan akun belajar ID ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan Google Workspace for Education. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Google Workspace for Education karena ketika mendapat bantuan Chromebook pastinya akan lebih kenal dengan Google Workspace for Education ini karena berbagai fiturnya di Chromebook tersebut. Nah, Google Workspace for Education itu adalah serangkaian alat dan layanan Google yang disesuaikan bagi sekolah dan homeschool untuk berkolaborasi
menyederhanakan instruksi dan menjaga pembelajaran. Nah, inilah dari dari Google Click for Education, Bapak Ibu. Kemudian untuk guru kita di sini ya saat kita tidak punya proyektor, yang kita mau memberikan materi dalam bentuk slide presentasi, karena anak-anak kita ini pada zaman sekarang ini lebih suka itu melihat di slide, itu lebih suka. Halo Pak Id. Pak Id. Halo Pak Juk, bagaimana? Oh, saya kira saya terputus, soalnya jaringan sudah. Lanjut, Oke, boleh Pak. saya lanjut ya? Lanjut, siap, Pak. siap. Oke. Fokus. Siap. Oke, di sini yang pertama yaitu tidak punya proyektor, ataupun juga proyektornya hanya 1, 2, dan 3. Jadi tidak semuanya guru itu menggunakan proyektor tersebut, di mana untuk mempresentasikan materi terhadap di kelas. Nah, seperti itu. Itu yang jadi masalah untuk kita. Sehingga apa yang kita inginkan, yang kita sudah membuat slide presentasi yang bagus-bagus, yang menarik, tetapi karena tidak punya proyektor, akhirnya kita tidak bisa memberikan kepada siswa dengan presentasi. Nah, itu juga masalah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya ambil, biasanya yang terjadi yaitu, ini saya ambil perwakilan saja mengenai praktik ya. Biasanya guru-guru IPA atau jurusan mata pelajaran mungkin kimia, untuk menampilkan alat peraganya itu kadang itu tidak efektif, apalagi seperti ini Bapak Ibu, ini alat stopwatch. Jadi mau menyampaikan kepada siswa pun juga tidak efektif karena kecil, saking kecilnya, apalagi siswa banyak. Nah, itu yang jadi permasalahan Bapak Ibu. Hal itu pasti terjadi untuk kita semua. Nah, dengan permasalahan-permasalahan ini Bapak Ibu, maka Google Workspace for Education ini akan menjadi solusi terhadap masalah Bapak Ibu, yaitu Google Meet Bapak Ibu. Nah, apa sih Google Meet itu? Google Meet itu adalah alat untuk membuat dan bergabung dengan pertemuan video. Jadi Bapak Ibu pasti berpikir, kok Google Meet kok bisa? Sedang kita kan pembelajarannya tatap muka, kok bisa menggunakan Google Meet? Karena Google Meet kan pembelajaran khususnya untuk pembelajaran daring, nah seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, manfaat dari Google Meet itu bukan hanya pembelajaran jarak jauh, tetapi pembelajaran tatap muka pun juga kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Nah, inilah fitur yang akan menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap masalah tadi, yang tadinya tidak ada yang fokus, atau alat peraga yang mau menjelaskan terhadap siswa itu kecil, tidak bisa terlihat, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, saya memberikan dokumentasi yang saya lakukan di kelas. Ini Bapak Ibu, penggunaan Google Meet di kelas ini Bapak Ibu. Di sini saya memanfaatkan siswa-siswa yang punya handphone atau Android. Jadi tidak semuanya siswa itu memiliki handphone mereka. Nah, di situ saya memanfaatkan yang punya handphone, itu mereka di dalam berkelompok, yang punya handphone itu di tiap-tiap kelompok, dan bukan hanya saya membagikan kelompok begitu saja, tetapi saya masukkan siswa-siswa yang mampu di tiap-tiap kelompok, sehingga pembelajaran itu dia bisa menjadi bermakna, bukan hanya untuk dikelompokkan saja, tetapi saya manfaatkan ada yang tingkatnya tinggi dan tingkatnya rendah seperti itu. Tetapi di sana supaya mereka yang tidak punya handphone juga bisa dapat melihat slide materi yang saya berikan Bapak Ibu. Dan saya memberikan ini terhadap siswa, dan luar biasa sekali karena siswa itu disesuaikan dengan zamannya Bapak Ibu. Nah, itulah yang menjadi luar biasa Bapak Ibu. Sampai saya punya saya merinding pada saat saya melaksanakan ini. Karena saya tidak berpikir, kok selama ini saya kenapa tidak menggunakan ini. Nah, seperti itu. Tetapi ketika saya mengenal dengan Google Workspace for Education ini, sehingga bisa membantu saya dalam proses pembelajarannya. Apalagi kita pada saat ini kan bagaimana supaya pembelajaran itu menjadi bermakna yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Nah, inilah. Jadi saya
di dalam kelas, kemudian saya buka Google Meet, kemudian saya bagikan link Google Meet-nya di grup chat dengan siswa, tinggal siswa mengklik linknya, lalu mereka masuk dan saya bagikan materi saya. Jadi saya jelaskan itu lebih ini karena anggap aja sudah mengatasi dari proyektor itu. Nah, itu lebih efektif lagi Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat atau memulai rapat video Google Meet di kelas. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama langkah-langkah untuk membuat Google Meet-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk di Google Chrome. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk di Google Chrome. Di sini Bapak Ibu akan lihat di pojok kanan atas ada titik 9 di sini Bapak Ibu. Nah, titik 9 ini kita katakan bahwa titik ajaib Bapak Ibu. Kenapa titik ajaib? Karena di sini menyimpang dari fitur-fitur Google Workspace di sini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik titik 9, maka akan muncul fitur-fitur dari Google Workspace for Education ini. Nah, Bapak Ibu di sini pilih namanya Google Meet Bapak Ibu. Di sini yang saya lingkari merah ini Bapak Ibu pilih Google Meet-nya. Setelah Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu akan dapat tampilan seperti ini Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu buka Google Meet-nya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih rapat baru Bapak Ibu. Bapak Ibu mengklik pilih rapat baru Bapak Ibu, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Buat rapat untuk nanti, kemudian mulai rapat instan dan jadwal di Google Calendar. Nah, karena kita mau pembelajaran saat itu di kelas, maka Bapak Ibu pilih mulai rapat instan Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu pilih rapat instan seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih instan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan dapatkan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Dan di sini link yang tampilan seperti ini Bapak Ibu copy atau klik atau salin linknya untuk Bapak Ibu bagikan di grup chat Bapak Ibu dengan siswa-siswanya. Ketika Bapak Ibu klik linknya, kemudian Bapak Ibu share ke grup chatnya. Nanti siswa itu dia mengklik link tersebut dan akan masuk di room meet-nya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu ketika sudah membagikan link meet-nya, di sini Bapak Ibu harus menyeting room-nya sehingga tidak terganggu pada saat mereka masuk di room-nya. Jadi bukan ketika mereka masuk itu tidak terganggu dengan suara-suaranya. Jadi Bapak Ibu di sini ada tombol yang namanya kontrol penyelenggara Bapak Ibu. Nah, di sini kontrol penyelenggaranya Bapak Ibu klik akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu matikan atau nonaktifkan mikrofon peserta. Tidak pada saat mereka masuk karena siswa itu kan punya suara-suara. Nah, seperti itu. Jadi kita matikan saja kita peserta pun juga Bapak Ibu bisa matikan kita bertatap seperti itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu sudah menyeting daripada kontrol penyelenggara ini Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu ingin membagikan dan akan muncul 3 menu seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini presentasi yang Bapak Ibu inginkan. Kalau seluruh layar Anda, misalkan Bapak Ibu pilih yang pertama, berarti seluruh dari tampilan laptop Bapak Ibu akan terlihat di layar monitornya Bapak Ibu. Kemudian kalau di jendela di sini yang kedua hanya jendela yang terbuka ketika Bapak Ibu tampilkan hanya itu terbuka. Tetapi yang di tab ini Bapak Ibu di sini tab yang Bapak Ibu inginkan, hanya tab saja yang Bapak Ibu inginkan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ingin membagikan layar itu Bapak Ibu harus kontrol penyelenggaranya dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dan di sini Bapak Ibu yang luar biasa sekali
untuk menampilkan yang tadi yang saya katakan bahwa nanti membantu ketika misalkan ada praktikum yang harus secara siswa itu melihat dengan jelas, itu kita bisa menggunakan Google Meet ini aja Bapak Ibu. Nanti saya akan mendemokan ya Bapak Ibu. Oke, yang tadi yang saya katakan bahwa masuk Chrome, kemudian klik tanda titik 9 ini Bapak Ibu pilih Google Meet-nya. Oke, saya akan mempraktekkan bagaimana untuk memunculkan misalkan kita mau menampilkan alat peraganya yang kecil tetapi bisa siswa lihat dengan jelas Bapak Ibu. Nah, di sini pilih rapat baru Bapak Ibu yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian mulai rapat instan. Oke. Kemudian klik dari salin linknya, kemudian misalkan saya bagi di Pak Idham ya. Oke, nanti dengan satu akun dulu langsung mempernya. Oke. Oke, Bapak Ibu di sini misalkan Bapak Ibu mau ini. Oke. Di sini Bapak Ibu mau inginkan supaya membagikan praktik kan untuk guru tentang tanaman, struktur dari tanaman itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita menampilkan dengan Google Meet ini Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu bisa membagikan dengan layar handphone, kemudian Bapak Ibu pilih bagikan layar. Nanti Bapak Ibu lihat aja di sana. Bagikan layar. Oke, jadi sudah terlihat seperti ini. Lalu Bapak Ibu mengaktifkan kameranya supaya bisa lihat. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini. Saya menggunakan gambar seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu menampilkan alat peraga di kamera pada saat ini, itu sesuatu semua bisa melihat Bapak Ibu. Jadi di sini mengefektifkan ketika belakang. Nah, jadi siswa itu lihat secara jelas. Jadi di satu dari tanaman tumbuhan itu, jadi semuanya bisa lihat. Dan bahkan kalau siswa mungkin tidak masuk sekolah karena sakit, dia juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu guru IPA, nah seperti itu bisa menggunakan praktik seperti ini. Nah, apalagi alat peraganya hanya satu. Nah, seperti itu. Dari
tidak kegiatan pembelajaran Bapak Ibu karena akan membantu. Oke Ibu, mungkin sampai di sini materi saya, nanti ada yang bertanya baru saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih pemaparan materi yang sangat luar biasa yang baru saja disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga ini. Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom ini untuk bisa bertanya kepada ketiga pemateri kita yang hebat, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran literasi. Dan kalau Bapak Ibu guru yang ada kendala di akun belajar juga bisa langsung bertanya kepada Pak Iki. Kebetulan Pak Iki juga sudah memaparkan materi pada sore hari ini. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak guru hebat yang ada di ruang Zoom ini untuk bisa meresen ataupun bertanya lewat kolom chat dan juga raise hand. Kepada Bapak Ibu, disilahkan. Yang ada di webinar pada sore hari ini, disilahkan untuk bisa bertanya kepada ketiga narasumber kita di sore hari ini. Disilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin juga terkait dengan akun belajar. Disilahkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu disilahkan. Ya, Ya, kepada selamat sore. Ibu. Ya, sore Ibu. Silakan Bu. Ya, selamat sore Bapak Ibu narasumber hebat. Selamat sore Pak Kacap. Selamat sore Pak Idam. Pak Idam Tiwayu sebagai Sore Bu. ya Sukses selalu. koordinator. Siap Komandan. Ya. Saya hanya memberikan saran pendapat saja, Pak. Memang webinar hari ini dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Saya juga senang karena semua dari Angkatan 4, guru penggerak, program guru penggerak, semuanya sudah sukses, sudah mampu melakukan tugas dan tanggung jawab. Memang kalau dinilai memang sangat berat bagi kita semua. Saya sebagai pengajar praktek, saya sangat bangga juga Angkatan keempat bisa lakukan kegiatan ini yang dibersamai oleh Pak Idam sebagai ketua. Ketua ya Pak Idam ya, atau koordinator? Siap Ibu, siap. Oke, Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya lebih sukses lagi. Saran saya yang pertama yaitu bagi Pak Idam, barangkali link ini sudah dikirim, saya sudah bagikan tapi kayaknya terlambat. Sehingga untuk teman-teman yang mau masuk tadi juga sedikit terlambat. Karena kalau lihat partisipasi dari rekan-rekan guru di kesempatan ini memang sangat minim, sangat sedikit. Sehingga ke depannya barangkali bisa lebih awal disampaikan kepada kami juga, karena kami juga punya grup-grup belajar bersama. Jadi supaya kami bisa berbagi, supaya semuanya bisa bergabung, saling berbagi praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Guru dan semua rekan guru hebat, guru penggerak Angkatan keempat di sore ini. Itu yang pertama, Pak Idam. Yang kedua ini menyangkut materi yang disampaikan Pak Jufri.
Oke, Pak Juf, terima kasih atas penyampaian materi mengenai akun belajar ID. Memang harapan kami sebagai guru juga, harapan kami anak-anak juga bisa mengakses akun belajar ID mereka, agar dalam proses pembelajaran yang dilakukan di setiap satuan pendidikan, barangkali dengan adanya akun belajar ID, semua proses jalan dengan baik. Yang memang menjadi hambatan sekarang ini nih, saya sendiri juga alami bersama dengan anak-anak saya, di mana ada siswa yang memang punya akun belajar ID itu tidak aktif. Saya sudah mengecek lagi ke operator sekolah bagaimana dengan akun-akun belajar ID anak-anak. Yang saya dengar penyampaian, oh Ibu, mereka itu sudah punya akun belajar ID sudah dari SMP. Jadi hanya tinggal diaktifkan kembali. Saya bisa minta penjelasan dari Pak Jufri untuk hal ini, agar saya dapat menangani anak-anak saya bersama juga dengan Pak Yosef tadi di SMA 4. Kebanyakan kami hanya guru-guru mengakses, tapi anak-anak ini belum semua. Ada kendala anak-anak seperti itu. Ibu, saya punya ini terkendala. Misalnya password saya mau buka tidak bisa. Itu akun belajar mereka. Bukan hanya sekedar anak-anak, kami Bapak Ibu guru juga demikian. Lupa password dan sebagainya harus ditanyakan kembali. Ya, itu kendala-kendala kami, tapi ya syukurlah kami sudah bisa mengatasi itu. Dan saya juga lebih banyak memakai akun belajar ID untuk proses kegiatan dalam berbagai kegiatan yang lain. Kemudian yang berikut untuk Pak Jufri juga barangkali akun belajar ID ini apakah memang setiap kegiatan yang kita lakukan apakah tidak bermasalah jika kita pakai akun belajar ID ini? Jangan sampai ada batasannya. Barangkali kalau orang Ambon bilang pono. Begitu Pak Jufri? Ya. Oke, barangkali nanti ada penjelasan sedikit dari Pak Jufri. Kemudian untuk Ibu Jumai Hujaima, Ibu Jaima, ya selamat sore Ibu, Ibu Tuhuruan. Sore Ibu Pepe. Iya, praktek baik. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan mengenai literasi. Saran saya bagi Ibu barangkali bisa pengembangannya ke depan dalam bentuk barangkali Ibu buat video-video pembelajaran khususnya mengenai pengembangan literasi dan bisa barangkali dibagikan juga kepada rekan-rekan guru yang lain atau sekolah-sekolah terdekat dan juga bagi kami. Karena tingkatan Ibu SD, SMA ini barangkali kami bisa saling kolaborasi bersama untuk bisa meningkatkan kegiatan literasi. Karena memang kita tahu semua bahwa baik kita sebagai guru maupun anak-anak itu memang kurang literasi. Bukan hanya anak, Bapak Ibu guru juga kurang literasi. Untuk itu pengembangan ke depan barangkali ada tutorial atau video-video pembelajaran bisa dibagikan bagi kami juga untuk SD, SMP, dan SMA. Supaya kami juga bisa mengetahui, oh iya kondisi di SD-nya seperti ini, bagaimana kalau kita penerapan di SMA untuk kegiatan literasinya. Oke, untuk yang pertama, narasumber pertama mengenai pembelajaran diferensiasi. Terima kasih atas semua masukan-masukan yang baik dari Bapak sebagai narasumber bagi kami di sore hari ini. Luar biasa sekali. Seperti yang saya sampaikan juga untuk Ibu, Ibu Tuarea tadi, barangkali juga Bapak bisa sampaikan kepada kami ya tentang pembelajaran diferensiasi yang memang langsung sudah diterapkan di satuan pendidikan dan memang hasilnya sangat luar biasa. Memang kami SMA juga sudah menerapkan untuk pembelajaran diferensiasi. Mari kami kolaborasi bersama untuk pengembangan dan
melakukan segala tugas dan kegiatan kami sebagai guru penggerak di satuan pendidikan. Jadi barangkali ada video-video yang Bapak barangkali bisa buat dalam album kegiatan pembelajaran yang bisa dibagikan juga bagi kami di SMP, SD maupun SMA. Barangkali itu dari saya, lebih banyak sarannya Pak Idam dan Bapak Ibu narasumber hebat. Terima Selamat kasih, sore. Ibu hebat. Ya, selamat sore. Hebat. Ya, Ibu mohon maaf di demikian. Telur ini ada gangguan sinyal, jadi mungkin bisa Siap. dimaklumi Bu. Jadi tidak ada Oke, orang yang siap, masuk siap, banyak siap, mungkin siap. karena terkendala jaringan. Mungkin seperti itu Bu. Terima Iya. kasih. Sukses, Bu. Oke, sama-sama. Iya. Ibu langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak Jupri, apakah mendengar suara saya? Siap-siap. Soalnya suara banyak angin kencang ini. Oke, Ibu. Soalnya Siap. jaringannya ya ada angin kencang, jadi mungkin nanti suara saya tidak terdengar. Ya, pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Ibu BP yang barusan, Ibu Maria, yaitu tentang akun belajar ID, yaitu akun belajar anak-anak, ya Pak. Lalu yang berikut, apakah penggunaan akun belajar ID ini bisa tidak bermasalah apabila melakukan penyimpanan yang begitu banyak? Apakah tidak bermasalah? Lalu itu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Maria. Lalu ada pertanyaan yang berikut. Yang kedua yaitu kepada Ibu Nur, yaitu tentang literasi. Kalau bisa Ibu, ke depannya itu, ya. Ibu moderator. Saran Ibu saja. moderator. Ya. Mungkin saya jawab dulu, nanti baru ke Ibu Nur. Setelah Ibu Nur jawab, Oke. Iya. biar efektif ya Ibu. Oke. Iya. Oke Ibu, terima Jadi kasih pertanyaan kepada. yang kedua yaitu menyangkut akun belajar, nanti bisa dijawab oleh Pak Iki. Ya, kepada Pak Oke. Iki kami silakan. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Ibu pengajar senior. Ya, siap, luar biasa. Ini Bu, yang pertama yaitu bagaimana aktif siswa yang dari SMP pindah ke SMA seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang bisa aktifkan ini itu operator, tetapi kadang itu operator juga tidak memiliki akun admin biasanya. Kalau guru dia ke tugas tambahannya operator, tetapi akunnya itu akun guru. Nah, yang bisa mengaktifkan akun belajar maupun akun yang memiliki domain admin. Tenaga administrasi. Nah, mungkin lalu yang baru dari yang ini Ibu, yang 10 ini, itu nanti operatornya atau adminnya itu masuk di pengajuan Ibu, pengajuan siswa. Nanti saya tampilkan ya Ibu. Oke, saya Ya, Bu. Jaringan. Oke, Ibu, nanti Ibu belajar ID. Ya, sudah Siap, terlihat siap. Muncul. Nanti Ibu masuk di jaringan ini. Oke. Tulis saja di belajar ID.
Oke. Sudah terlihat Ibu Ima? Siap, terlihat. Sudah Oke. terlihat, Pak. Nanti sudah masuk di tampilan seperti ini, Ibu, menu untuk di sini, Ibu nanti suruh operator atau bagian TU-nya klik yang ini, di sini ajukan akun peserta didik. Jadi nanti admin masuk di sini untuk membuat pengajuan. Jadi peserta yang sekarang yang kelas 10 SMA ini kan baru dari SMP. Jadi di situ pengajuannya sehingga siswa yang memiliki domain masih SMP akan berubah ke domain SMA. Nanti ketika admin ketika masuk nanti akan tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk pengajuan secara keseluruhan. Jadi tidak satu persatu. Jadi di sini ada tanda centang karena di sini saya sudah adminnya sudah pengajuan. Jadi centang saja keseluruhan rujukan. Nah ini. Jadi di sini bukan akan seluruh siswa yang baru masuk yang domain akun belajarnya mulai terupdate ke itu cara pengajuan untuk siswa sama. Karena siswa ini itu tidak lagi akun misalkan Siti misalkan contoh Siti tanggal lahirnya SMP tapi tidak lagi karena dia sudah berada di tingkat SMA karena Dapodiknya edarnya sudah terdaftar di Dapdik. Nah seperti itu Ibu. Jadi suruh admin atau operatornya masuk di situs yang tadi ini pilih akun tadi di. Nah, dan sistem yang baru ini pengajuan belajarnya. Nah, Ibu. Ibu pertama Ibu Ima. Suaranya putus, Pak. Suaranya tidak kedengaran. Pak Ju, suaranya putus-putus. Oke. Mungkin Pak Ju kita bisa tambah satu. Tapi tadi saya kamera siap, Pak Ju. Oh, Biar siap. sinyalnya lancar. Siap. Oke, Pak Ju, Pak. Oke, Mungkin jadi langsung Mas. Ya. Siap. Jadi cara pengajuannya seperti itu, Ibu. Jadi kalau sama misalkan ini pengajuan secara keseluruhan. Kalau misalkan admin, misalnya operator dia pengajuan secara satu persatu, berarti dia masuk di ini, Ibu. Di dashboard admin, Ibu. Di sini. Nanti ada kalau akunnya admin. Nanti dia masuk situ. Tetapi di sini pengajuan secara keseluruhan itu mempermudah operator atau admin. Nah, seperti itu. Masuk sini saja. Nanti pengajuan secara keseluruhan dan mereka punya akunnya itu sudah mulai terupdate ke tingkat SMA. Nah, seperti itu Ibu. Itu cara mudah. Tidak lama-lama, tinggal langsung centang keseluruhan langsung ajukan selesai langsung dapat. Nah, itu. Itu Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan kapasitas Ibu. Nah, di sini kenapa saya katakan bahwa akun belajar ini luar biasa karena saya punya semua file-file setiap saya kerjakan itu di akun belajar ID Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi penyimpanan
Karena sudah dari tanggal 13 kemarin itu karena mungkin kita guru itu ibaratnya alpa, tidak memanfaatkan akun belajar padahal dikasih pemerintah itu tanpa batas. Tetapi kita masih kurang menggunakan akun belajar ID sehingga diturunkan menjadi 100 GB. Nah, kalau 100 GB Bapak Ibu luar biasa sekali. Karena kalau akun pribadi 15 GB. Tetapi kalau di akun belajar ID 100 GB. Jadi ya begitulah, luar biasa sekali. Lalu di Google Meet-nya itu muatnya 100 peserta. Lalu tanpa batas waktu. Nah, seperti itu yang luar biasa. Nah, jadi kenapa tidak bermasalah. Yang bermasalah itu kita tidak menggunakannya. Akun belajar ID kita. Oke, mungkin itu saja, Ibu Moderator. Ibu Ima? Ya, Oke. oke. Iya. Terima kasih Pak Iki atas jawaban yang luar biasa. Iya. Pertanyaan yang kedua ini yaitu kepada Ibu Nur. Halo Ibu Nur. Halo Ibu Nur, apakah mendengar suara saya? Ya Ibu. Ya, pertanyaan yang kedua ini yaitu tentang literasi. Bagaimana kalau bisa ke depannya bisa buat dalam bentuk video lalu bisa berbagi praktek baik kepada teman-teman guru hebat yang ada di ruang Zoom ini, mungkin juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru hebat juga yang ada di luar sana. Khususnya juga dari teman-teman guru penggerak ya, Angkatan 4 juga sama-sama kita bisa berkolaborasi untuk membagi praktek baik yang sudah kita buat ataupun yang sudah Ibu buat. Ibu bisa berbagi dengan teman-teman guru hebat juga yang ada di Kabupaten Maluku Tengah atau yang ada di sekitar Mas Sohi, mungkin dari teman-teman Elpa Putih dan sekitarnya, semuanya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibu kita, Ibu BP yang luar biasa. Saran Ya, saja kepada Bu, Ibu. saran. Oh iya Ibu. Saran diterima. Sebenarnya untuk videonya ada, cuma karena menyingkat waktu, mempersingkat waktu, jadi saya kasih yang foto-fotonya saya. Tapi kalau untuk berkolaborasi dengan yang lain dan saling berbagi video literasi, oke boleh Ibu. Saran diterima Bu. Terima kasih Ibu. Siap Ibu. Terima kasih sekali, Ibu Nur. Lalu pertanyaan yang ketiga kepada Pak Jul, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin juga bisa kita berbagi atau mungkin ada video-videonya, kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang ada di luar sana. Iya. Oke, kepada Pak Jul, kami silahkan. Oke, terima kasih sarannya Ibu, Ibu PP yang hebat. Untuk video pembelajaran berdiferensiasi memang ada pada saat awal saya masih berada di SMA 29 Maluku Tengah, itu saya sudah terapkan dan memang rutin saya terapkan. Tapi kemudian karena sekarang saya berada di tempat tugas yang baru di Seram bagian timur, ini sangat menjadi tantangan buat saya dan Ibu, saran Ibu ini membuat saya untuk cerita sedikit tentang pengalaman saya ketika saya berada di Seram bagian timur. Jadi cerita tentang guru penggerak untuk di Seram bagian timur untuk angkatan 4 itu kita hanya 6 orang. Nah, kebetulan di sekolah saya yang saya tempati ini mereka hanya mendengar tentang guru penggerak. Tetapi bagaimana cara untuk mereka ikut mendaftar menjadi seorang guru penggerak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini saya mencoba untuk melakukan berbagi praktik baik dengan mereka. Saya cerita tentang guru penggerak, keuntungan daripada guru penggerak. Terus kemudian karena di tempat tugas baru saya
cara belajarnya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Apa kata guru itu benar dan apa kata murid belum tentu diterima oleh guru. Nah, dengan cara itu saya awal masuk saya sudah mulai melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terutama di bagian kurikulum untuk saya menawarkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemarin ada waktu saya di kelas saya sudah buat video, nanti saya bisa bagikan. Saya mengenalkan tentang cara pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang saya hadapi di sekolah baru saya, dan saya tetap bersemangat dan saya sudah mengusulkan ke bagian kurikulum tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan itu kurikulum sudah menyetujui itu. Dan sekarang kurikulum memberikan tugas kepada saya bagaimana saya merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi, dan itu sebagai contoh. Dan mereka meminta saya meminta mereka untuk supervisi saya tentang bagaimana penerapan berdiferensiasi. Dan saya terapkan di kelas 1, kebetulan di sana saya pegang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan memang dari hasil saya terapkan itu teman rekan-rekan guru di sana mereka mendengar cerita dari murid itu sendiri tentang cara belajar. Nah, ada pertanyaan dari murid bahwa kok gaya belajar Pak Jul dengan guru-guru yang ada di sini kok beda. Malah Pak Jul lebih memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita mencari materi, memberikan pertanyaan, berdiskusi dan lain-lain. Nah, disitulah rekan-rekan guru menanyakan kepada saya, dan saya bertekad bahwa kita harus melakukan perubahan di sana. Dan ini yang sekarang saya terapkan, dan saya sekarang lagi membuat RPP berdiferensiasi, dan nanti sudah jelas untuk videonya saya akan ambil dan saya akan berbagi kepada rekan-rekan guru hebat bahwa inilah seorang guru penggerak yang dia baru masuk di sekolah baru, yang memang mereka belum pernah menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi, dan saya akan buktikan dan saya akan bagikan ke komunitas ini. Terima kasih ya, Ibu, sarannya diterima, luar biasa. Bima. Ya, terima kasih sekali jawaban yang sangat luar biasa. Walaupun itu tantangan, tapi luar biasa bisa membuktikan bahwa guru penggerak angkatan 4 sungguh luar biasa. Iya, disilakan. Ya, oke ya. Terima kasih teman-teman semua, guru-guru hebat. Mungkin di sini saja saya cuma memberikan masukan agar ke depan Bapak Ibu guru hebat lebih mengeksplorasi pengetahuan lewat webinar-webinar yang akan datang nanti. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu Sehertian tadi, mungkin terkait dengan akun belajar kalau nggak salah ya. Jadi Ibu secara garis besar saya menyatakan bahwa selama siswa itu menjadi siswa, akun belajar itu tetap melekat pada siswa. Dan apabila dia tidak menjadi siswa, maka akun belajar itu juga tidak berlaku bagi dia. Kemudian juga bagi guru juga sedemikian. Apabila selama dia menjadi guru, akun belajar ID itu tetap melekat pada dia. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada lagi pertanyaan yang bisa disampaikan oleh ketiga narasumber. Disilahkan Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang webinar pada sore hari ini. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang Zoom pada sore hari ini? Disilahkan. Pak Mukadim kayaknya mau tanya tuh Pak Ibu.
Mungkin dari Bapak BP mungkin. Pas sepertinya. Halo. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan menutup webinar di sore hari ini. Iya. Saya menutupi webinar di sore hari ini. Mungkin ada statement dari ketiga narasumber yang bisa disampaikan di sore hari ini. Bapak Ibu, ketiga narasumber, kami silahkan. Oke, baik Ibu Ima. Di sini saya mau menyampaikan kepada kita semua, bukan semua, mau itu dalam diri kita, karena tanpa uang tidak tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian kita harus mencoba apa yang kita inginkan itu, karena perubahan itu tidak langsung berubah, tetapi hal-hal kecil itu kita dapatkan kesuksesan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Ma. Mungkin teman yang lain. Ya. Oke. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Bu Imah. Saya close statement. Menurut saya indikator keberhasilan suatu pembelajaran adalah siswa yang merasa nyaman dalam belajar. Adanya peningkatan keterampilan baik dari segi skill dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid. Terima kasih. Ya, mungkin dari Ibu Nur, silakan. Ya, terima kasih Bu Ima. Kalau menurut saya indikator keberhasilan untuk pembelajaran, proses pembelajaran, yaitu bagaimana kita membangun hubungan kolaborasi antara siswa dan murid sehingga terjalin rasa nyaman, rasa aman. Jadi siswa bisa merasakan tempat bisa menerima pelajaran dengan nyaman dan aman. Jadi mungkin itu indikator keberhasilan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali statement yang baru saja disampaikan oleh ketiga narasumber kita di sore hari ini. Iya. Jadi kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang Zoom pada sore hari ini, mungkin ke depan nanti ada webinar-webinar kita dari komunitas guru penggerak Pakeke Tehoru Teluti yang nanti kita laksanakan di webinar berikutnya. Dan untuk itu apabila kita ada melaksanakan webinar-webinar berikutnya, saya mohon mungkin bisa bergabung bersama komunitas kami pada webinar berikutnya. Iya, terima kasih juga saya ucapkan yang tak terhingga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di webinar kita pada sore hari ini. Tak ada mawar yang tak berduri, tak ada gading yang tak retak. Ya, mungkin sampai di sini dulu webinar kita pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di webinar seri kedua Komunitas Guru Penggerak Pakeke Tehoru Teluti yang nanti kita laksanakan di minggu ketiga mungkin di bulan berjalan. Iya, terima kasih kepada Ibu BP yang sudah bergabung bersama kami, Ketua Komunitas Angkatan Pertama, luar biasa sekali, terima kasih. Dan teman-teman guru penggerak
Angkatan 4 yang sudah bergabung. Ibu BP, Pak BP, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar kali ini. Dan saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru hebat semuanya. Satu kata bisa disampaikan? Satu kalimat, Iya, terima satu kasih. kalimat. Silakan kami. Oke, Silakan Ibu. luar biasa. Tindak lanjut dari kegiatan Coba Bapak Ibu Guru nyalakan penggerak sudah kamera, kita diterapkan. foto bersama dulu. Nyalakan Iya. kamera semua. Kita foto bersama ya. Oke, Pak Idam sebelum foto Ya. bersama, Ya, ada oke, satu foto kata bersama. motivasi yang bisa. Semuanya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi smile. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga Ya, sukses Ibu selalu. silakan Bu. Ya, Pak Mukadim, selamat yang ada sore. di Kabupaten Maluku Tengah. Selamat Iya. sore Ibu. Sudah bergabung di. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber hebat-hebat. Iya, luar biasa. Ya, Ibu silakan. Pak Idam, satu kalimat motivasi boleh? Boleh, Ya, saya silakan. aja boleh. Bagi rekan-rekan guru hebat sekalian. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke. Luar biasa Ibu. Terima Iya. kasih. Iya, selamat sore. Ya, Sore, sore Sore, Ibu. Ya. Ya. Luar biasa sekali pemaparan materi di sore hari ini, dan ini juga awal